Dengan penuh kebanggaan, kami menyampaikan bahwa Jakarta Murugan Temple dianugerahi penghargaan sebagai rumah ibadah Hindu aktif terbesar di Indonesia dan terunik di dunia oleh Museum Rekor Indonesia MURI. Untuk ini kami mengundang Bapak Jaya Suprana untuk menyerahkan piagam rekor MURI kepada Bapak Dr. A.S. Kobalen didampingi oleh pengurus yayasan. Kami persilakan pengurus yayasan, Bapak Sarwan Kumar, Bapak Selwendrin, Bapak Nilis Frein, Bapak Dr. Chandra, gimana Pak? Oh ya. Arun Suwardana. Luar biasa. Saya sudah cukup melihat kedahsyatan India. Antara lain yang kami dengar untuk kemudian dan tentunya dan kuil India dahsyat semua. Dan kami sadar bahwa India itu adalah saudara tua kita. Ya, kita banyak dari menyerap peradaban dan kebudayaan. Waktu saya melihat bangunan ini kan bangunan Betawi, saya sangat tergetar sukma saya. Kemudian saya coba merenungi makna di balik bangunan itu. Tadi secara religius, Bapak Menteri sudah menyampaikan dengan Bapak Profesor, dan itu sudah menyampaikan dengan sangat indah. Tetapi saya melihat ada sesuatu yang khusus. Karena di ruangan ini kebetulan hadir the most powerful man in Indonesia yang saya sudah kenal lama, tapi beliau sangat rendah hati sehingga tidak sadar. Banyak yang tidak sadar. Mungkin yang sadar cuma saya, mungkin. Tapi sebetulnya yang lain sadar, tapi nggak begitu jelas gitu ya. Bahwa sebetulnya kekuasaan di Indonesia ini berada di tangan beliau. Saya yakin andai kata Bapak Presiden hadir di sini, beliau pun tidak menentang pendapat saya, yaitu tokoh ini adalah Pak Hasyim. Nah, beliau kaget sendiri kan? Nah, itulah contoh bukti kerendahan hati beliau. Ya, you are the most powerful. Ya, Anda silakan bantah, saya tidak bergeming. Ya, sini. Dan kebetulan di ruangan ini juga hadir seorang bekas pemulung yang dengan upayanya sendiri
itu juga sudah menjadi doktor. Dan saya banyak belajar Hindu dari beliau. Bhagavad Gita dari Anda saya coba pelajari, walaupun tidak mampu saya menghayati karena sangat dalam maknanya. Nah, bangunan ini merupakan manifestasi perjuangan dua tokoh tadi, Pak Hasyim dan Pak Kobalan. Ya, tepuk tangan memang ya. Terima kasih Pak Bakri. Ya, Anda pernah juga menjadi the most powerful, tapi sekarang sudah lewat masanya. Nah, di sini itu, tapi ya masih ya, Anda masih berkuasa loh di Golkar, itu luar biasa. Nah, saya tak tahu benar bahwa tanpa kedua beliau ini, Pak Prabowo tidak akan berhasil menjadi presiden. Tolong tepuk tangan ya, betul ini betul-betul ya. Nah, ya juga sebetulnya tanpa dua beliau itu, Bapak tidak menjadi Menteri Agama, Bapak tidak menjadi Menteri Luar Negeri. Terus itu teman saya itu ya tidak mampu mewujudkan cita-cita beliau sejak zaman dulu kala ya. Kemudian ada dari Kehutanan. Wah, ini saya harus hubung-hubungkan dulu bagaimana ini ceritanya. Kalau setahu saya Kehutanan itu menjadi penting pada waktu Mahabharata, waktu Pandawa nebas. Nah, itu dia. Ya sudah, Anda aja yang ngomong dah. Ya, jadi Kehutanan itu penting sekali. Ya, karena waktu Pandawa samar, ya itu sebelum Pandawa samrat itu di hutan dahulu. Kemudian dibabat, kemudian Pandawa boyong, kemudian ke Indraprastha. Itu semua lewat kehutanan. Nah, Pak Kobalan dan teman-teman dari dari keluarga besar Kuilmu, iya, itu putranya Siwa ya. Yang kakaknya atau adiknya Ganesha? Adiknya Ganesha. Oke. Nah, saya ucapkan atas nama bangsa Indonesia, saya ucapkan terima kasih pada Pak Hasyim dan Pak Kobalan dan anggota pengurus bangunan hebat ini, karena Anda ikut membangun bangsa ini. Ya, ini masa Pak Prabowo ini merupakan bagian penting dalam perjalanan peradaban bangsa Indonesia. Ya, memang kita jauh lebih muda ketimbang India, walaupun tidak terlalu jauh, lebih muda dari Republik India. Kalau India duluan siapa Pak Bakri? Kita proklamasi. Kita dulu. Indonesia dulu. Oh, jadi kita ini sebetulnya kakaknya India dalam di politik, geopolitik ya. Tapi kebudayaan kita harus akui India adalah kakak saudara tua kita. Jepang juga ada urusan sama kita betul. Ya, Nah, maka atas nama bangsa Indonesia ini, Museum Rekor Dunia Indonesia akan menganugerahkan piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia kepada Pak Kobalan atau Pak Hasyim. Oke, because he is the most powerful, dia yang menentukan ya. Makanya di sini. Nah, begini. Semula rekod ini diajukan dengan penuh rendah hati sesuai ajaran Hindu sebagai rekod Indonesia. Tetapi setelah kami menyaksikan apa yang terjadi di sini, setelah mendengar wejangan dari Bapak Menteri, dan setelah melihat bangunan yang demikian dahsyat ini,
kami tidak bisa mengakui ini sebagai rekor Indonesia. Kami harus mengakui ini bukan sebagai rekor Indonesia, tetapi rekor dunia. Oke, piagam. Ya. Di sini masih rekor Indonesia. Nanti tolong diganti ya. Anunya rekor dunia ini. Ya. Piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia dianugerahkan kepada Dr. A.S. Kobalen, PhD, DLT, atas rekor kuil masyarakat India terbesar di Sri Sanata Dharma Arayam di Indonesia, ya. Tetapi buat saya ini adalah memiliki makna yang sangat penting untuk menjalin perdamaian dunia. Jadi semoga teman-teman kita di Israel, di Palestina, di Korea Utara dan Korea Selatan, dan di mana mereka masih bertikai, Rusia dan yang diserbu Ukraina itu semua akan terinspirasi oleh pertemuan hari ini dan menjalin bukan perang tetapi perdamaian dunia. Terima kasih, tepuk tangan untuk para pemenang. Terima kasih Pak Jaya Suprana. Saya harus meluruskan umat sedharma Bapak Ibu sekalian. Tempat ini tidak akan pernah terjadi tanpa Gemasadana saya Partai Gerindra. Gemasadana tidak akan pernah ada sebelum ada Partai Gerindra. Kesimpulannya tempat ini ada karena ada Partai Gerindra, dan di belakang Partai Gerindra Kepala Garuda dan Sang Pendekar 08 Bapak Haji Prabowo Subianto dan segenap para pendiri partai senior-senior kami dan Bapak Hasyim. Jadi ini bukanlah sebuah karya Kobalen, saya bukan siapa-siapa, kehebatan saya hanya satu, saya mantan pemulung Kota Medan, penyemir sepatu yang hidup dan besar di jalanan, yang kadangkala menikmati makanan dari lubang sampah. Kondisi itu nggak mungkin membangun seperti ini. Kalau nggak ada Pak Prabowo, kami nggak mungkin bisa dapat dukungan bantuan. Nggak ada Partai Gerindra, nggak ada Gemasadana yang menjadi sayap Partai Gerindra. Saya harus meluruskan ini, tanpa dua kekuatan besar, Bapak Prabowo dan Partai Gerindra, Gemasadana tidak ada, dan tempat ini tidak ada, Pak. Anugerah penghargaan Indonesia maupun internasional sebenarnya layak diterima oleh Pak Prabowo dan para pendiri partai senior yang memikirkan dan melahirkan partai dengan keringat darah dan nyawa. Karena saya salah satu saksinya berapa banyak kader-kader kami di dalam memperjuangkan partai untuk masuk di tingkat nasional harus mengorbankan nyawa, darah, dan lain-lainnya. Terima kasih, Pak. Hebat sekali. Beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk kampanye 2029. Ya. Oke. Baik, saya tuntut. Oke, ya.